Mereka menciptakan perselisihan. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat karib. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode ke-22 di dalam serial pembahasan Kitab Amsal dengan tema Hikmat dalam Perkataan. Kita baca dari Amsal 17 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-28. Saya bacakan untuk kita semuanya. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Amsal 17 ayat 27 hingga ayat yang ke-28. Orang Kristen harus memperhatikan dengan seksama perkataan mereka. Menghindari kata-kata yang merusak, berbicara yang membangun, seperti yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tidak melakukan pembicaraan kotor, tetapi mengucap syukur, seperti dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jangan ada perkataan kotor, perkataan bodoh, atau lelucon-lelucon kasar yang tidak pantas. Sebaliknya, ucapkanlah syukur. Kitab Amsal berbicara banyak tentang perkataan, yakni ada kekuatan perkataan, baik untuk meruntuhkan atau merusak maupun untuk membangun. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Amsal 11 ayat 9. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Amsal 11 ayat 11. Kebijaksanaan apa yang dapat diperoleh dari Amsal tentang penggunaan bahasa dan ucapan kita? Yang pertama, penggunaan perkataan. Penggunaan perkataan di dalam hal yang negatif adalah berbohong, yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Orang yang dusta bibir adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amsal 12 ayat 22. Bibir yang dusta, lidah bohong, bersaksi palsu, semuanya ini tidak memperkenankan Tuhan, dan juga itu merusak relasi dengan sesama manusia. Seringkali orang yang berbohong ataupun lidah dusta didorong oleh kebencian, seperti yang dikatakan di dalam Amsal 10 ayat 18, siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang bebal. Orang-orang seperti ini berusaha menyembunyikan kebenciannya sehingga terlihat dia tidak membenci seseorang, tetapi sesungguhnya dia sangat membenci seseorang dan mengeluarkan umpatan-umpatan yang tidak pantas. Dan mereka yang sering melakukan dosa ini mencoba untuk menyamarkan perasaannya yang sebenarnya. Jadi dia ini sebenarnya adalah orang yang menyembunyikan, di luar kelihatan nampak bagus, tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan.
yang terbukti berumur pendek. Nah, orang yang melakukan dosa seperti ini rata-rata berumur pendek. Karena apa? Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Artinya, kebohongannya ini berumur pendek. Tidak akan lama karena segera akan terbongkar, segera akan terungkap, segera akan diketahui. Dan dosa bibir ini hanya berlaku sebentar saja temponya, atau dibilang sekejap saja. Karena apa? Karena pada awalnya sangat manis, tetapi itu hanya sebuah khayalan sesaat. Berbohong pada akhirnya akan menghancurkan pembohong itu sendiri. Lalu penggunaan lidah yang buruk lainnya adalah selain berbohong adalah menjilat. Ini bukan pujian yang tulus kalau seseorang mengucapkan kata-kata yang penuh dengan jilatan. Ini adalah penipuan untuk mendapatkan pujian orang lain yang mendukung dan memanipulasi. Ini merupakan sumber kehancuran, karena pujian yang palsu ataupun menjilat sama saja seperti lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Ini juga adalah dosa lidah, penyalahgunaan lidah untuk maksud yang jahat. Sering menghancurkan kehidupan orang lain dengan menjebak mereka yang tersanjung. Sering digunakan secara efektif oleh pezina yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Amsal 6 ayat 24 sering sekali dipakai oleh penjilat untuk memangsa korbannya, yakni seorang perempuan yang jahat untuk menjerat pria yang ingin diajaknya berbuat jahat, dan kemudian dia menggunakan mulut bibirnya untuk menggoda dengan ucapan-ucapan bujuk rayu sehingga mangsanya akan merasa tersanjung dan akhirnya akan ikut perkataannya. Seperti berbohong, sanjungan dapat menghancurkan pengguna maupun korbannya. Jadi dua-duanya itu akan hancur bersama. Lalu penggunaan lidah negatif yang berikutnya adalah gosip atau hoax ya. Ini juga dikenal sebagai pembawa cerita, fitnah, pembisik. Dikatakan Amsal 11 ayat 13, siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Nah, orang yang suka menggosip atau menyebarkan berita bohong atau hoax ya, orang ini adalah orang yang mencoba untuk mengungkap rahasia-rahasia tetapi sering manipulasi, sering ditambah dan sering dikurangi, sering direkayasa untuk menjatuhkan korban. Jadi ini adalah bukan tipe orang yang setia. Karena apa? Karena membuat korbannya itu jatuh, dan sering sekali kalau tertangkap yang menggosip ataupun yang menyebarkan berita bohong atau hoax, sama-sama rugi ya, sama-sama akan hancur. Lalu penyebar berita bohong ataupun hoax ataupun pemfitnah, mereka ini mengkhianati dan menghancurkan persahabatan. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Amsal 17 ayat 9. Dengan mengulangi masalah, dengan mengulangi hal-hal yang pernah terjadi, maka itu disebut mengungkit-ungkit, dan itu sering sekali menjadi akar dari suatu perselisihan di dalam suatu relasi, baik relasi keluarga maupun relasi dengan sahabat-sahabat. Ketika orang yang benar-benar mengasihi, mereka akan tetap memilih diam daripada membeberkan hal-hal yang tidak benar ataupun mengatakan hal-hal yang tidak patut untuk didengar. Lalu penjilat ataupun orang yang menggunakan lidahnya untuk mengabarkan hoax ataupun kabar bohong, mereka menciptakan perselisihan. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat karib. Ini Amsal 16 ayat 27 sampai 28. Jadi berkali-kali dikatakan penyalahgunaan mulut ataupun lidah bibir itu nanti akan menceraikan sahabat karib. Artinya relasi bisa rusak dan bisa putus hubungan hanya karena tidak menjaga omongan atau omongannya tidak bijaksana, sehingga menimbulkan
hal yang tidak enak untuk didengar dan akhirnya menyebabkan ketidakpercayaan dan akhirnya relasi di dalam persahabatan dan di dalam kekeluargaan tidak akan mencapai target, tidak akan bertumbuh. Nah, orang yang menggunakan mulut bibirnya dengan sembarangan sesungguhnya mengungkap karakter yang sesungguhnya, yakni karakter penggosip, orang yang suka menyebarkan hoax ataupun kebohongan ini, mengungkap karakter gosip yang menyimpang ya. Jadi menyimpang dari kebenaran, mereka jalannya berliku-liku dan berkelok-kelok. Kata-katanya adalah seperti kayu api. Jadi semakin api itu diberi kayu yang kering, maka semakin besarlah nyalanya. Demikianlah hoax, demikianlah kabar bohong itu kalau semakin disebar-sebarkan. Yang keempat adalah hoax ini menghancurkan karakter dan integritas. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Amsal 11 ayat yang ke-9. Disinilah kita melihat bahwa peran orang benar dengan pengetahuannya, dia tidak akan ikut untuk terlibat di dalam gosip ataupun hoax. Tetapi mulut orang fasik, yakni mulut orang jahat, mereka senang sekali menambah dan mengurangi berita yang mereka dengar dan kemudian menyebarkannya supaya orang yang mendengarkannya bertambah ramai, dan dengan demikian dia merasa apa yang telah dikabarkannya itu membawa bahan pembicaraan orang-orang dan dia merasa gembira dengannya. Nah, ini adalah orang yang tidak berguna ataupun orang yang sangat fasik, orang yang sangat jahat karena meruntuhkan integritas seseorang, menghancurkan karakter seseorang. Nah, karya dari seorang yang munafik sejati itu adalah dia menyebarkan kabar bohong ini seolah-olah dia adalah orang yang benar, tetapi sesungguhnya dia ingin menghancurkan seseorang yang reputasinya sendiri akhirnya juga akan ikut hancur, bahkan lebih hancur daripada orang yang ingin dihancurkan. Itu sering sekali terbukti di dalam masyarakat. Gosip dan hoax itu menghancurkan keduanya, yakni pengguna ataupun penyebar dan juga korbannya. Dari Amsal kita belajar pentingnya berhati-hati di dalam menggunakan perkataan ataupun pembicaraan, menghindari banyak kerugian bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain, melakukan banyak hal baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain, yang membantu kita memahami mengapa Paulus begitu prihatin terhadap umat Kristen, sehingga dikatakan di dalam nasihatnya di dalam Efesus 4 ayat 15, biarlah perkataan mereka selalu dalam kasih karunia. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini di dalam Kolose 4 ayat 6. Sedangkan di dalam Efesus 4 ayat 15, perkataan itu harus merupakan hasil dari pekerjaan kasih karunia Allah di dalam hati kita, dan kita mengucapkan kebenaran dengan kasih. Nah, inilah orang-orang yang penuh dengan motivator, sehingga ketika kita berbicara dengannya, kita merasa nyaman karena diri kita dibentuk, diri kita dibangun, diri kita ditumbuh kembangkan di dalam kasih karunia juga, sehingga kita merasa nyaman dengan orang-orang yang hanya membicarakan kebaikan saja. Jangan biarkan kata-kata tidak bermanfaat keluar dari mulut mereka, hanya kata-kata yang baik. Sekali lagi nasihat Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Apakah kita benar-benar menghargai pentingnya dan hikmat di dalam menggunakan setiap perkataan kita? Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, mati hidupnya seseorang biasanya itu dikendalikan oleh lidah. Kalau sekarang ya, karena era digital, biasanya mati hidupnya seseorang menyebarkan berita hoax dengan kopas ya, dengan copy paste. Nah, sekarang hati-hati dengan menggunakan jempol kita ya. Kalau dengan perkataan langsung itu lidah menghancurkan hidup seseorang, tetapi sekarang kalau tidak menyaring berita dengan benar atau kita menulis ya berita dengan jari-jari kita dan kita menyebarkannya melalui media massa, itu juga sama dengan lidah dusta, lidah fitnah, sehingga itu kiranya dijauhkan dari kita setiap perbuatan yang fasik, setiap perbuatan jahat seperti itu. Kiranya hidup kita penuh dengan kasih karunia dan kita hanya mau berkata-kata untuk membangun saja dan memotivasi kehidupan orang supaya terus bertumbuh di dalam kasih karunia.
Semangat sahabat setia yang terkasih, kiranya kata-kata yang manis, kata-kata yang enak didengar, semua yang baik itu dipikirkan dan kemudian dikeluarkan untuk membangun hidup seseorang. Shalom.